Halo bro, kita lanjut dengan kutipan tentang transformasi batiniah. Yang lahiriah tidak bisa mengubah yang batiniah, tetapi yang lahiriah bisa membantu, atau malah bisa menghalangi. Yang lahiriah bisa menciptakan situasi, di mana yang batiniah bisa meledak dengan lebih mudah. Hal yang perlu diingat adalah, bahwa transformasi yang lahiriah, bukanlah yang batiniah. Bahkan jika dirimu telah melakukan segalanya dan situasinya ada, yang batiniah tidak akan meledak. Situasi itu perlu, itu membantu, tetapi itu bukanlah transformasi. Dan mereka yang terlibat dengan yang lahiriah. Bagian luar adalah fenomena yang luas. Dirimu bisa terus berubah seumur hidup, dan dirimu tidak akan pernah merasa puas, dan sesuatu atau yang lain akan tetap berubah. Karena kecuali bagian dalam berubah, bagian luar tidak akan pernah sempurna. Dirimu bisa terus mengubahnya, dan memolesnya, dan mengondisikannya. Dirimu tidak akan pernah merasa puas. Dirimu tidak akan pernah sampai pada situasi di mana dirimu bisa merasa, sekarang, ladangnya sudah siap. Begitu banyak orang telah menyia-nyiakan hidup mereka. Jika pikiranmu terobsesi dengan hal-hal lahiriah, dengan makanan, dengan pakaian, dengan perilaku, aku tidak mengatakan untuk mengabaikannya. Tidak, yang aku katakan adalah, jangan terobsesi dengan hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut bisa membantu, tetapi bisa menjadi hambatan besar, jika pikiranmu terobsesi. Kemudian hal itu menjadi pelarian, maka dirimu hanya menunda perubahan batiniah. Dan dirimu bisa terus mengubah hal-hal lahiriah. Hal-hal batiniah bahkan tidak tersentuh olehnya, hal-hal batiniah tetap sama. Dirimu mungkin pernah mendengar sebuah dongeng India kuno. Dalam Pancatantra diceritakan bahwa seekor tikus sangat takut pada kucing, selalu dalam ketakutan dan kecemasan. Ia tidak bisa tidur, ia bermimpi tentang kucing dan ia gemetar. Seorang penyihir, karena kasihan, mengubah tikus itu menjadi kucing. Penampilannya berubah, tetapi seketika tikus di dalam kucing itu menjadi takut pada anjing. Kecemasannya tetap sama, hanya objeknya yang berubah. Sebelumnya kucing, sekarang anjing. Kegelisahan terus berlanjut, penderitaan tetap ada, mimpinya masih berupa ketakutan. Maka si penyihir mengubah kucing menjadi seekor anjing. Seketika anjing itu menjadi takut pada harimau, karena tikus di dalam dirinya tetap sama. Tikus itu tidak berubah, hanya tubuh, bagian luarnya. Kegelisahan yang sama, penyakit yang sama, ketakutan yang sama tetap ada. Si penyihir mengubah anjing itu menjadi seekor harimau. Seketika tikus di dalam harimau menjadi takut pada seorang pemburu. Maka si penyihir berkata kepada tikus itu, sekarang jadilah tikus lagi, karena aku bisa mengubah tubuhmu, tapi aku tidak bisa mengubahmu. Kamu memiliki hati seekor tikus, jadi apa yang bisa aku lakukan? Hati seekor tikus. Dirimu bisa terus mengubah bagian luarnya, tetapi hati tikus tetap sama. Dan hati itu menciptakan masalah. Bentuknya akan berubah, wujudnya akan berubah, tetapi substansinya akan tetap sama.
dan tidak ada bedanya, apakah dirimu takut pada kucing, atau anjing, atau harimau. Pertanyaannya bukanlah kepada siapa dirimu takut, pertanyaannya adalah apa yang dirimu takuti. Penekanannya adalah bahwa dirimu harus tetap sadar bahwa usaha lahiriahmu tidak boleh menjadi pengganti transformasi batiniah. Satu hal. Terimalah setiap bantuan yang bisa diterima. Memiliki makanan yang tepat itu baik, tetapi menjadi terobsesi dengan makanan, itu tidak masuk akal dan gila. Memiliki perilaku yang tepat itu baik, tetapi menjadi terobsesi dengan perilaku, itu adalah hal yang neurotik. Dirimu tidak boleh menjadi gila tentang apapun. Di India, ada banyak sekte sannyasin yang terobsesi dengan makanan. Sepanjang hari mereka hanya memikirkan makanan, apa yang boleh dimakan, dan apa yang tidak boleh dimakan, siapa yang harus menyiapkan makanan, dan siapa yang tidak boleh menyiapkan makanan. Ingatlah ini, bahwa batiniah itu penting, signifikan. Lahiriah itu membantu, itu baik, tetapi dirimu tidak boleh terpaku padanya. Itu tidak boleh menjadi begitu penting, sehingga batiniah terlupakan. Batiniah harus tetap menjadi batiniah dan pusat, dan lahiriah, jika memungkinkan, harus diubah hanya sebagai penolong. Jangan abaikan sepenuhnya. Tidak perlu mengabaikannya, karena sesungguhnya yang lahiriah juga merupakan bagian dari yang batiniah. Itu bukanlah sesuatu yang berlawanan dengannya, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengannya, itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepadamu, itu adalah dirimu. Namun yang batiniah adalah pusat, dan yang lahiriah adalah pinggiran. Jadi berikan perhatian sebanyak yang dibutuhkan pinggiran, seperti yang dibutuhkan keliling, seperti yang dibutuhkan batas, tetapi batas bukanlah rumah. Jadi jagalah itu, tetapi jangan menjadi gila karenanya. Pikiran kita selalu berusaha mencari pelarian. Jika dirimu bisa terlibat dengan makanan, seks, pakaian, dan tubuh, pikiranmu akan tenang, karena sekarang dirimu tidak akan menuju ke dalam. Sekarang tidak perlu mengubah pikiran. Sekarang tidak perlu menghancurkan pikiran, untuk melampaui pikiran. Dengan perubahan makanan, pikiran yang sama bisa eksis. Dirimu bisa makan ini atau itu, pikiran yang sama bisa eksis. Hanya ketika dirimu bergerak ke dalam titik semakin dalam yang dirimu capai, semakin pikiran yang dirimu miliki ini harus berhenti. Jalan ke dalam adalah jalan menuju tanpa pikiran. Pikiran menjadi takut. Pikiran akan mencoba mencari jalan keluar, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal lahiriah. Maka pikiran bisa tetap ada, sebagaimana adanya. Apapun yang dirimu lakukan, tidak akan ada bedanya. Tidak relevan apa yang dirimu lakukan, pikiran ini bisa tetap ada, dan pikiran ini bisa menemukan cara untuk tetap sama. Dan terkadang, ketika dirimu berjuang dengan jalan keluar alami, pikiranmu akan menemukan beberapa jalan keluar yang menyimpang, yang lebih berbahaya. Alih-alih menjadi bantuan, jalan keluar tersebut akan menjadi hambatan. Aku mendengar bahwa Maulana Nasruddin jatuh dari tangga. Kakinya patah, jadi dipasangi gips, dan dia diberitahu
bahwa selama 3 bulan dia tidak boleh naik turun tangga. Setelah 3 bulan, dia datang ke dokter dan gipsnya dilepas. Mula bertanya, sekarang bolehkah aku naik turun tangga? Dokter berkata, sekarang boleh, kamu sudah sembuh. Mula berkata, sekarang aku sangat bahagia, dokter. Kamu tidak akan percaya betapa bahagianya aku. Sungguh canggung untuk naik turun pipa pembuangan sepanjang hari. Selama 3 bulan, setiap hari naik turun pipa pembuangan, sungguh canggung, dan seluruh lingkungan menertawakanku. Namun, kamu telah melarangku naik turun tangga, jadi aku harus mencari cara. Inilah yang dilakukan semua orang. Jika satu jalan keluar terhalang, maka penyimpangan pasti akan terjadi. Dan dirimu tidak tahu cara kerja pikiran sangat licik dan sangat halus. Orang-orang datang dengan masalah mereka. Masalahnya tampak jelas, padahal tidak. Semua masalah tampak jelas, jernih, padahal tidak demikian. Jauh di dalam, ada sesuatu yang tersembunyi, dan kecuali hal lain itu diketahui, dibuang, dilampaui, masalah akan tetap ada. Masalah akan berubah bentuknya. Seseorang merokok terlalu banyak dan ingin menghentikannya. Namun, merokok itu sendiri bukanlah masalah, masalahnya adalah hal lain. Dirimu bisa berhenti merokok, tetapi masalahnya akan tetap ada, dan harus dimunculkan dalam hal lain. Kapan dirimu merokok? Saat dirimu cemas, gugup, dirimu mulai merokok, dan merokok membantumu. Dirimu merasa lebih percaya diri, dirimu merasa lebih rileks. Hanya dengan berhenti merokok, kegugupanmu tidak akan berubah. Dirimu akan merasa gugup, dirimu akan merasa cemas, kecemasan akan datang. Kemudian dirimu akan melakukan sesuatu yang lain. Dan dirimu bisa menemukan sesuatu yang merupakan pengganti yang indah, itu terlihat sangat berbeda. Dirimu bisa melakukan apa saja. Dirimu bisa menggunakan mantra alih-alih merokok. Dan kapanpun dirimu merasa gugup, dirimu bisa mengucapkan ram, 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 apa saja secara terus-menerus. Apa yang dirimu lakukan dengan asap rokok? Itu adalah mantra. Dirimu menghisap dan menghisap, dirimu menghisap dan menghisap, itu menjadi sesuatu yang berulang-ulang. Karena pengulangan tersebut, dirimu merasa rileks. Ulangi apa saja, dan hal yang sama akan terjadi. Namun, jika dirimu menggunakan mantra dan mengucapkan ram, 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 tidak seorang pun akan mengatakan bahwa dirimu melakukan sesuatu yang salah. Dan masalahnya tetap sama. Masalahnya tidak berubah, hanya dirimu yang mengubah triknya. Sebelumnya dirimu melakukannya dengan asap, sekarang dirimu melakukannya dengan kata-kata. Pengulangan membantu, hal-hal yang tidak masuk akal akan membantu. Dirimu hanya perlu mengulanginya terus-menerus. Ketika dirimu mengulangi sesuatu, hal itu memberikan relaksasi, karena hal itu menciptakan semacam kebosanan. Kebosanan itu menenangkan. Dirimu bisa melakukan apa saja yang menciptakan semacam kebosanan.
kebosanan itu menenangkan. Dirimu bisa melakukan apa saja yang menciptakan kebosanan. Jika dirimu merokok, semua orang akan mengatakan itu salah. Dan jika dirimu melafalkan mantra, tidak seorang pun akan mengatakan itu salah. Namun jika masalahnya sama, aku katakan itu juga salah, malah lebih berbahaya daripada yang sebelumnya, karena dengan merokok, dirimu sadar bahwa itu salah. Sekarang, dengan melafalkan mantra ini, dirimu tidak sadar, dan penyakit yang tidak dirimu sadari ini, lebih berbahaya dan lebih merusak. Dirimu bisa melakukan apa saja di permukaan, tetapi jika akar yang lebih dalam tidak diubah, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, ingatlah hal ini, dengan hal-hal yang bersifat eksternal, sadarilah hal itu, dan bergeraklah dari permukaan menuju akar, dan temukan akarnya, mengapa dirimu gugup. Seseorang makan terlalu banyak. Hal itu bisa dihentikan. Dirimu bisa memaksa diri untuk tidak makan terlalu banyak. Tetapi mengapa seseorang makan terlalu banyak? Mengapa? Karena ini bukan kebutuhan jasmani, jadi di suatu tempat pikiran ikut campur. Sesuatu harus dilakukan dengan pikiran, ini bukan masalah tubuh. Mengapa dirimu terus-menerus makan? Terlalu terobsesi dengan makanan adalah kebutuhan cinta. Jika dirimu tidak dicintai dengan baik, dirimu akan makan lebih banyak. Jika dirimu dicintai dan dirimu bisa mencintai, dirimu akan makan lebih sedikit. Setiap kali seseorang mencintaimu, dirimu tidak bisa makan lebih banyak. Cinta membuatmu kenyang, dirimu tidak merasa hampa. Ketika tidak ada cinta, dirimu merasa hampa, ada sesuatu yang harus diisi, dirimu terus memaksakan diri untuk makan. Dan ada alasan, akar alasan untuk itu, karena pertemuan pertama anak dengan cinta dan makanan, terjadi secara bersamaan. Dari payudara yang sama, dari ibu yang sama, ia memperoleh makanan dan cinta. Makanan dan cinta menjadi saling terkait. Jika ibu penuh kasih, anak tidak akan pernah minum terlalu banyak susu. Tidak ada kebutuhan. Ia selalu aman dalam cintanya, ia tahu bahwa kapanpun ada kebutuhan, makanan akan datang, susu akan tersedia, ibu akan tersedia. Ia merasa aman. Namun, jika ibu tidak penuh kasih, maka ia merasa tidak aman. Maka ia tidak tahu apakah, ketika ia merasa lapar, makanan akan datang, karena tidak ada cinta. Ia akan makan lebih banyak. Dan ini akan terus berlanjut. Ini akan menjadi akar yang tidak disadari. Jadi dirimu bisa terus mengubah pola makanmu, makan ini, makan itu, jangan makan ini, tetapi tidak ada bedanya, karena akar dasarnya tetap di sana. Lalu jika dirimu berhenti menjejali diri dengan makanan, dirimu akan mulai menjejali diri dengan sesuatu yang lain. Dan ada banyak cara. Jika dirimu berhenti makan terlalu banyak, dirimu mungkin mulai mengumpulkan uang. Lalu lagi-lagi dirimu harus diisi oleh sesuatu, lalu dirimu terus mengumpulkan uang. Amati dengan saksama, dan dirimu akan melihat
bahwa orang yang mengumpulkan uang tidak pernah jatuh cinta, tidak mungkin, karena akumulasi uang sebenarnya adalah pengganti. Dengan uang, ia akan merasa aman sekarang. Ketika dirimu dicintai, tidak ada rasa tidak aman. Dalam cinta, semua ketakutan lenyap. Dalam cinta, tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Saat ini sudah cukup, saat ini adalah keabadian. Dirimu diterima. Tidak ada kecemasan untuk masa depan, untuk apa yang akan terjadi besok, tidak ada hari esok dalam cinta. Namun jika cinta tidak ada, maka hari esok masih ada. Apa yang akan terjadi? Kumpulkan uang, karena dirimu tidak bisa bergantung pada siapapun. Jadi, andalkan barang-barang, andalkan uang dan kekayaan. Ada orang yang berkata, sumbangkan uangmu. Jangan kumpulkan uang. Jangan terikat pada uang. Namun, ini adalah hal-hal yang dangkal, karena kebutuhan batin akan tetap sama, lalu ia akan mulai mengumpulkan sesuatu yang lain. Hentikan satu jalan keluar, dan dirimu harus membuat jalan keluar lain, kecuali akarnya hancur. Jadi jangan terlalu peduli dengan hal-hal luar. Sadarilah apapun kepribadian luarmu. Sadarilah itu, waspadalah, dan dari pinggiran selalu bergerak menuju akar, untuk menemukan apa penyebabnya di sana. Betapapun mengganggunya, bergeraklah ke akarnya. Begitu dirimu mengenal akarnya, begitu akarnya terekspos. Ingat hukum ini, akar hanya bisa ada dalam kegelapan, bukan hanya akar pohon, tetapi akar apapun. Mereka hanya bisa ada dalam kegelapan. Begitu mereka terungkap, mereka mati. Jadi, bergeraklah mengikuti pinggiranmu, galilah dalam-dalam dan pergilah ke akar-akarnya. Lalu bawalah akar-akar itu ke kesadaran, ke cahaya. Begitu dirimu sampai ke akarnya, ia akan lenyap begitu saja. Dirimu tidak perlu melakukan apapun untuk mengatasinya. Dirimu harus melakukan sesuatu, hanya karena dirimu tidak tahu apa masalahnya. Masalah yang dipahami dengan benar, akan lenyap. Pemahaman yang benar tentang suatu masalah, pemahaman yang mendalam tentang masalah tersebut, menjadi lenyapnya masalah tersebut. Hal pertama. Hal kedua, apapun yang dirimu lakukan itu dangkal, itu bukan dirimu secara keseluruhan. Jadi jangan menilai seseorang dari tindakannya, karena tindakan itu sangat atomik. Dirimu melihat seseorang dalam kemarahan, dan dirimu bisa menilai bahwa orang ini dipenuhi dengan kebencian, kekerasan, dendam. Namun sesaat kemudian kemarahan itu menghilang, orang itu menjadi penuh kasih sayang, dan aroma yang berbeda, bunga yang berbeda, muncul di wajahnya. Kemarahan itu bersifat atomik. Jangan menilai keseluruhan orang itu. Namun cinta ini juga bersifat atomik. Jangan menilai keseluruhan orang itu dari cinta ini. Apapun yang telah dirimu lakukan, bukanlah jumlah totalmu. Tindakanmu tetaplah atomik, bagian darimu tentu saja, tetapi totalitasmu melampauinya. Dirimu bisa langsung berbeda.
dan apapun yang diketahui tentang dirimu melalui perilakumu, melalui tindakanmu, melalui perbuatanmu, bisa dirimu bantah. Dirimu mungkin pernah menjadi orang suci, dirimu bisa menjadi orang berdosa saat ini juga. Tidak seorang pun bisa membayangkan bahwa dirimu, seorang orang suci, bisa melakukan ini. Dirimu bisa melakukannya. Itu bukan hal yang tidak bisa dibayangkan. Dirimu mungkin pernah menjadi orang berdosa hingga saat ini, dan saat berikutnya, dirimu bisa melompat keluar darinya. Yang ingin aku katakan adalah, batinmu begitu luas dan luar biasa, sehingga tidak bisa dinilai dari luar. Luarmu tetaplah dangkal, tidak disengaja. Aku akan mengulanginya. Bagian luarmu tetaplah tidak disengaja, batinmu adalah hakikatnya. Jadi ingatlah untuk menyingkap batin, dan jangan terjerat dengan lahiriah. Satu hal lagi, dunia luar selalu dari masa lalu. Dunia luar selalu mati, karena apapun yang telah dirimu lakukan, itulah yang telah dirimu lakukan. Dunia luar selalu dari masa lalu, tidak pernah hidup. Dunia dalam selalu hidup, ada di sini dan saat ini, dan dunia luar selalu mati. Jika dirimu mengenal seseorang, apapun yang telah dia lakukan dan katakan, dirimu mengetahui masa lalunya, dirimu tidak mengenalnya. Dia di sana, yang hidup. Itulah inti dunia bagian dalamnya, dan apapun yang dirimu ketahui tentang dia, hanyalah dunia luar. Dunia dalam sudah mati, tidak ada lagi di sana. Amatilah dalam kesadaranmu sendiri. Apapun yang telah dirimu lakukan, bukanlah ikatan bagimu. Itu tidak lebih dari sekadar kenangan. Dan dirimu lebih besar dari itu. Kemungkinanmu yang tak terbatas itu ada di sana. Hanyalah suatu kebetulan, bahwa dirimu adalah seorang pendosa, atau orang suci. Itu hanya kebetulan, bahwa dirimu adalah seorang Kristen, atau Hindu. Namun, keberadaanmu yang terdalam, bukanlah kebetulan, itu penting. Penekanan pada bagian dalam, adalah penekanan pada hal yang hakiki. Dan bagian dalam itu tetap bebas, itu adalah kebebasan. Bagian luar adalah perbudakan, karena dirimu bisa mengetahui bagian luar, hanya ketika hal itu telah terjadi, maka dirimu tidak bisa melakukan apapun tentangnya. Apa yang bisa dirimu lakukan terhadap masa lalumu? Itu tidak bisa dibatalkan, dirimu tidak bisa bergerak mundur. Dirimu tidak bisa melakukan apapun terhadap masa lalu, itu adalah perbudakan. Jika dirimu memahaminya dengan benar, maka dirimu bisa memahami teori karma, teori tindakan. Teori ini, salah satu bagian terpenting dari realisasi Hindu, adalah bahwa kecuali dirimu melampaui karma, dirimu tidak bebas. Kecuali dirimu telah melampaui semua tindakan, dirimu akan tetap terikat. Jangan terlalu memperhatikan hal-hal lahiriah, jangan terobsesi dengannya. Gunakan itu sebagai bantuan, tetapi teruslah mengingat bahwa hal-hal batiniah harus ditemukan. Teknik-teknik yang kita bahas di sini adalah untuk bagian dalam, untuk cara menemukannya. Ada beberapa tradisi, misalnya, salah satu tradisi keagamaan yang paling penting adalah Jainisme.
Namun, Jainisme terlalu memperhatikan bagian luar, terlalu banyak, sedemikian rupa, sehingga mereka sama sekali lupa bahwa ada sesuatu seperti meditasi, bahwa ada sesuatu seperti ilmu yoga. Mereka sama sekali melupakannya. Mereka terobsesi dengan makanan, pakaian, tidur, dan segala hal, tetapi tidak ada usaha untuk bermeditasi. Bukan berarti dalam tradisi mereka, pada awalnya tidak ada meditasi, karena tidak ada agama yang bisa lahir tanpa meditasi, tetapi mereka terobsesi dengan hal-hal lahiriah. Hal-hal tersebut menjadi begitu penting, sehingga mereka lupa sepenuhnya bahwa seluruh situasi ini hanyalah sebuah bantuan, bukan tujuan. Apa yang dirimu makan, bukanlah tujuannya. Siapa dirimu adalah tujuannya. Adalah baik jika kebiasaan makanmu membantumu menemukan jati diri. Itu baik. Namun, jika dirimu hanya terobsesi dengan makan, terus-menerus memikirkannya, maka dirimu telah kehilangan intinya. Maka dirimu adalah seorang pecandu makanan. Dirimu gila, neurotik. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.